Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidul Kadri. Dan saya Agama Fikran Suhada. Di sini kami ingin menjelaskan pertanyaan dari teman-teman kami dari kelompok 2 sampai dengan 11. Baiklah, langsung saja kepada pertanyaan teman-teman. Yang pertama, kelompok 2, yaitu nama kelompoknya Siti Komariah dan Rapi Nur Sapei. Pertanyaannya adalah jelaskan ilmu akhlak dengan ilmu hukum. Baiklah, hubungan ilmu hukum dan akhlak yaitu pokok pembicaraan mengenai hubungan akhlak dengan ilmu hukum perbuatan manusia. Tujuannya agar mengatur perbuatan manusia untuk kebahagiaannya. Akhlak memerintahkan untuk berbuat apa yang berguna, melarang berbuat segala apa yang mudarat. Sedang ilmu hukum tidak, karena banyak perbuatan yang baik dan berguna tidak diperhatikan oleh hukum, seperti berbuat baik kepada fakir miskin dan perlakuan baik antar sesama suami istri. Demikian juga berupa perbuatan yang mendatangkan kemudaratan dicegah oleh hukum, upayanya dusta dan demikian. Ilmu hukum mencakupi urusan ini karena ilmu hukum tidak memerintahkan dan tidak melarang kecuali dalam hal menjatuhkan hukum kepada orang lain, kepada orang yang bersangkutan. Baiklah, selanjutnya pertanyaan kelompok 3. Mudahan pertanyaan tadi dapat dimengerti kepada teman-teman. Selanjutnya saya akan menjawab kelompok 3, yaitu dari kelompok Muhammad Holik Al-Mahdi dan Muhammad Firko Alvino. Yaitu pertanyaannya, sebutkan fungsi akhlak dalam Islam. Yaitu fungsi akhlak dalam Islam membentuk manusia yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah ditegaskan oleh Allah bahwa manusia diciptakan di dunia hanyalah untuk menyembah kepadanya dan menjalankan peraturan-peraturannya. Baik manusia yang suka tolong menolong, manusia dalam hidupnya tidak sendiri, akan tetapi hidup bersama-sama, bermasyarakat. Dalam kehidupan itu manusia supaya suka tolong menolong sesamanya. Mudah-mudahan sekian itu jawaban dari pertanyaannya, mudahan dapat dimengerti. Selanjutnya dari kelompok 4, yaitu Rizky Kurnia Aufah dan Lutifah Mutmainah. Yaitu pertanyaannya, jelaskan baik dan buruk. Yang dimaksud dengan baik dan buruk dari segi bahasa, baik adalah terjemah dari kata khair dan bahasa Arab, atau good dalam bahasa Inggris. Louis Malfu dalam kitabnya Mujid mengatakan bahwa yang disebut baik dalam suatu yang telah mencapai kesempurnaan. Sementara itu dalam Webster New Country Dictionary dikatakan bahwa yang disebut baik adalah suatu yang menimbulkan rasa keharuan dalam kepuasan, kesenangan, persesuaian, dan seterusnya. Mungkin itu saja, mohon dapat dimengerti. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 6, kelompok 5, mohon maaf. Selanjutnya dari kelompok 5, Muhammad Rabil dan Jeffrey Cahyadi. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan ruang lingkup tasawuf menurut Muhammad Abani Gacing? Yaitu menurut Abni Gacing, bila mengkaji asal kata sufi baik melalui buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama terdahulu sampai saat ini,
Belum pernah ada kesepakatan dari para ahli tentang persoalan ini. Para ahli tasawuf sendiri masih berbeda pendapat mengenai asal mula kata sufi tersebut, yang merupakan cikal bakal dari kata tasawuf atau sufmi dan Islam. Ada sebagian ahli tasawuf yang berpendapat bahwa sufi berasal dari kata tashafa, ya tashafufan, yaitu fil madi dari islasi Majid Rubai yang mendapatkan tambahan huruf ta pada pemulanya dan tasydid pada an-in filnya. Sedangkan tusulat mujarad dari al-faz tashafa adalah safa yang artinya banyak bulu. Ada pula sebagian yang mengatakan bahwa al-faz sufi berasal dari kata saf yang artinya bersih atau jernih. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 6, Ratna Juwita dan Saripudin. Pertanyaannya adalah, berikan pengertian mahkamat. Pengertian mahkamat adalah dua kata kunci yang menjadi ikon untuk dapat mengakses lebih khususnya ke dalam inti dari sufmi. Yang pertama berupa tahapan-tahapan yang mesti didahului oleh calon sufi untuk mencapai tujuan tertinggi, berada sedekat-dekatnya dengan Tuhan. Dan yang kedua merupakan pengalaman mental sufi ketika menjalankan mahkamat. Dua kata mahkamat dan ahwal dapat diberikan sebagai dua sisi mata uang yang selalu berpasangan, namun urutannya tidak selalu sama rata, sama antara sufi satu dengan yang lainnya. Mahkamat adalah bentuk jamak dari kata makam yang secara terminologi berarti tingkatan posisi, stasiun, lokasi. Secara terminologi mahkamat bermakna kedudukan spiritual, atau mahkamat adalah stasiun yang harus dilewatkan oleh para penjalan spiritual dalam kurung salik sebelum bisa mencapai ujung perjalanan. Istilah mahkamat sebenarnya dipahami berbeda oleh para sufi. Secara terminologis, kata makam dapat ditelusuri pengertiannya dari pendapat para sufi yang masing-masing pendapatnya berada satu sama lain secara bahasa, namun secara substansi memiliki pemahaman yang hampir sama. Sekian pertanyaan dari kelompok 6, mohon dapat dimengerti. Selanjutnya saya akan berikan kepada Gama Fikran. Di sini saya akan menyambung pertanyaan dari kelompok 7. Pertanyaan dari Hadijah dan Wasini. Pertanyaannya, jelaskan teori dasar tasawuf dalam Islam. Teori dasar tasawuf dalam Islam: kehidupan ruhaniyah yang bersifat batin merupakan bagian yang tak terpisahkan dari lingkup Islam. Pembinaan aspek batin mesti dilakukan bersama dengan pembinaan syariah yang bersifat lahir. Oleh karena itu, aspek lahir dan aspek batin harus berjalan seiring. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Hujairi bahwa aspek lahir tanpa aspek batin adalah kemunafikan. Sebaliknya, aspek batin tanpa aspek lahir adalah bid'ah. Ali Usman Al-Hujairi, 1993 Masehi. Selanjutnya saya akan jawab pertanyaan dari kelompok 8, pertanyaan dari M. Aris. Pertanyaannya, berikan contoh sikap guru dalam menciptakan suasana belajar mengajar yang efektif.
Sikap guru dalam menciptakan suasana belajar mengajar yang efektif perlu untuk diperbaiki terus-menerus. Banyak cara untuk hal itu, yaitu menciptakan persaingan. Guru harus tetap menjaga suasana persaingan dalam batas yang wajar dan normal, yaitu persaingan yang di dalam dapat memacu motivasi belajar, tetapi tidak menimbulkan hal-hal yang destruktif. Yang kedua, memberi kesempatan untuk berhasil. Maksudnya adalah keberhasilan akan menimbulkan rasa puas, senang, dan membangkitkan percaya diri. Oleh sebab itu, guru harus bersikap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa. Yang ketiga, menghargai siswa. Manusia cenderung termotivasi untuk melakukan sesuatu apabila dihargai. Demikian pula dengan siswa. Apabila seorang guru dapat menghargai siswa dengan sosok yang memiliki segudang potensi dan kelebihan, niscaya ia akan termotivasi dalam belajar. Kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9, Husnul Baharudin. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tasawuf akhlaki? Tasawuf akhlaki itu adalah tasawuf yang berorientasi pada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran yang mewujudkan manusia yang dapat makrifat kepada Allah dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10 atas nama Anggun Cindy Rahayu. Pertanyaannya, apa saja karya-karya monumental dari Ibnu Arabi? Di sini karyanya Futuhat Al-Makkiyah yang ditulis tahun 1201 tatkala ia sedang menunaikan ibadah haji. Dalam buku Concise Encyclopedia of Arabic Civilization disebutkan jumlah karya tulis Ibnu Arabi mencapai 300 buah dan hanya 150 buah yang dapat dijumpai. Dari semua itu hanya sebagian kecil yang diterbitkan. Dan dari buku-bukunya yang dapat ditemui hingga sekarang ada 2 buah yang sangat terkenal dan yang menggambarkan corak ajaran tasawufnya, yaitu Futuhat Al-Makkiyah dan Fusus Al-Hikam. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 11, Nadila Saputri. Pertanyaannya, jelaskan pengertian tasawuf menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya ambil singkatnya. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tasawuf adalah mensesuaikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan taubat dan ikhlas. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.